Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resen Fatima. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali tentang materi teknik persidangan. Nah, sebelum mulai masuk ke materi persidangan, kita harus tahu dulu nih, apa sih persidangan itu? Nah, persidangan merupakan bagian penting dalam sebuah organisasi karena melalui persidangan berbagai keputusan penting dapat dibahas dan ditetapkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, setiap anggota organisasi itu perlu memahami teknik persidangan agar forumnya dapat berjalan dengan baik, tertib, efektif, dan menghasilkan keputusan bermanfaat. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke definisi persidangan. Persidangan adalah forum pertemuan resmi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi sebagai bentuk permusyawaratan untuk membahas berbagai persoalan dan mengambil keputusan bersama. Persidangan dilaksanakan berdasarkan AD atau ART organisasi sehingga memiliki aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tujuan persidangan adalah membahas hal yang penting yang berkaitan dengan organisasi dan menentukan keputusan yang terbaik bagi kepentingan bersama. Nah, sebagai contohnya, dalam organisasi ini, mahasiswa persidangan dapat digunakan untuk membahas program kerja, laporan pertanggungjawaban, atau pemilihan ketua organisasi. Nah, masuk ke materi kedua yaitu macam-macam persidangan. Di sini ada 3 poin macam-macam persidangan. Yang pertama yaitu ada sidang pleno, di mana sidang pleno ini tuh dihadiri oleh seluruh peserta sidang, dan sidang ini tuh dipimpin oleh pimpinan sidang dan membahas berbagai persoalan penting yang berkaitan dengan organisasi, keputusan yang dihasilkan, dan sidang pleno itu berlaku untuk seluruh anggota organisasinya. Yang kedua ada sidang formatur, di mana di sidang formatur ini tuh membahas pembentukan struktur kepengurusan organisasi. Nah, di sidang ini tuh dipimpin oleh ketua formatur yang dipilih berdasarkan suara terbanyak. Yang ketiga ada sidang komisi. Nah, di mana sidang komisi ini tuh membahas materi tertentu sesuai bidang atau komisi yang telah ditentukan. Hasil pembahasan dari setiap komisi nantinya akan dibawa ke sidang pleno untuk dibahas dan disahkan bersama-sama. Nah, yang ketiga ada urutan pelaksanaan musyawarahnya, di mana pelaksanaan musyawarah ini biasanya dimulai dengan pembukaan, kemudian pengesahan, tata tertib, penyampaian laporan pertanggungjawaban atau LPJ-nya. Nah, pemilihan formatur, sidang komisi, penetapan ketua umum, dan diakhiri dengan penutupan. Urutan ini tuh dibuat agar jalannya persidangan ini tuh lebih teratur dan sistematis sehingga seluruh agenda ini tuh terlaksanakan dengan baik. Nah, selanjutnya itu materi persidangan, di mana materi persidangan itu meliputi AD, ART, tata tertib, laporan pertanggungjawaban, serta dokumen yang diperlukan dalam pembahasan sidangnya. Yang kedua ada pimpinan sidang, di mana di pimpinan sidang ini terdiri atas pimpinan sidang sementara dan pimpinan sidang tetap. Di pimpinan sidang sementara ini bertugas memimpin jalannya sidang sebelum terpilihnya pimpinan sidang tetap. Sedangkan pimpinan sidang tetap bertugas memimpin persidangan sejak terpilihnya hingga berakhirnya sidang. Terus selanjutnya ada perlengkapan sidang. Di sini tuh sebelum mulai sidang kita juga perlu mempersiapkan dulu nih apa saja sih perlengkapan yang harus disiapin. Yang pertama ada ruangan sidang, palu sidang, meja dan kursi, alat tulis, agenda persidangan, serta dokumen pendukung lainnya. Nah, selanjutnya ada pimpinan sidang, di mana di pimpinan sidang ini memiliki peran yang sangat penting dalam persidangan. Kewajiban pimpinan sidang adalah menjaga ketertiban, mengarahkan jalannya sidang, serta menghargai setiap pendapat yang disampaikan pesertanya. Selain itu, pimpinan sidang juga memiliki hak untuk mengatur jalannya sidang, memberikan peringatan kepada peserta yang melanggar tata tertib, menghentikan pembicara apabila diperlukan, dan mengesahkan keputusan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ada peserta dan peninjau. Dalam persidangan terdapat peserta dan peninjau. Peserta sidang ini memiliki hak bicara dan hak suaranya. Artinya peserta dapat menyampaikan pendapat sekaligus ikut menentukan keputusan melalui voting apabila diperlukan. Nah, sedangkan peninjau memiliki hak bicara tapi tidak memiliki hak suara. Mereka dapat memberikan pendapat namun tidak ikut menentukan hasil keputusan sidangnya.
Baik peserta maupun peninjau wajib menjaga ketertiban dan menghormati keputusan yang telah disepakati. Nah, selanjutnya ada tata cara persidangan dan palu sidang, di mana palu sidang ini digunakan sebagai simbol pengendali jalannya persidangan. Ada satu ketukan, yaitu digunakan untuk menyerahkan atau meminta pimpinan sidang menertibkan peserta mencabut skorsing dalam waktu singkat. Yang kedua, ada dua ketukan, di mana digunakan untuk mengesahkan suatu pembahasan atau keputusan serta melakukan skorsing dalam waktu yang cukup lama. Ketiga ketukan, yaitu digunakan untuk membuka menutup persidangan serta melakukan skorsing dalam waktu yang tidak ditentukan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis instruksi. Dalam persidangan terdapat beberapa jenis instruksi. Yang pertama yaitu instruksi informasi, di mana digunakan untuk meminta atau memberikan informasi yang berkaitan dengan jalannya sidang. Yang kedua ada order, digunakan untuk mengingatkan adanya pelanggaran tata tertib atau prosedur sidang nih. Nah, yang ketiga ada justifikasi, digunakan untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pendapat yang telah disampaikan. Yang keempat ada klarifikasi, digunakan untuk meminta penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap suatu pernyataan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan dalam persidangan pada dasarnya dilakukan melalui musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat ini dilakukan agar semua pihak ini dapat menerima keputusan yang dihasilkan. Namun, apabila kesepakatan tidak tercapai, maka dapat dilakukan voting atau pemungutan suara nih. Nah, keputusan hasil voting ditentukan berdasarkan jumlah suara terbanyak. Apabila hasil voting masih sama setelah dilakukan 3 kali, maka keputusan selanjutnya dikembalikan kepada pimpinan sidangnya. Nah, selanjutnya ada peninjauan kembali, di mana dalam persidangan terdapat mekanisme peninjauan kembali atau PK. PK merupakan perubahan atau pembatalan keputusan yang telah dibahas sebelum keputusan tersebut dan ditetapkan secara resmi. Nah, PK itu dapat dilakukan apabila terdapat bukti atau argumentasi baru yang berbeda dari pembahasan sebelumnya. Namun, pengajuan PK ini hanya dapat dilakukan 1 kali terhadap satu keputusan tertentu. Nah, selanjutnya ada penutupan. Nah, sebagai kesimpulan, teknik persidangan merupakan pengetahuan yang sangat penting bagi setiap anggota organisasinya. Dengan memahami jenis-jenis persidangan, instrumen sidang, tata cara penggunaan palu sidang, instruksi, hingga mekanisme pengambilan keputusan, maka persidangan dapat berjalan dengan tertib, demokratis, dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi organisasi. Sekian pemaparan saya mengenai teknik persidangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya itu masuk ke materi kedua, yaitu tentang memahami tanfis sebagai landasan hukum IMM. Nah, di materi ini tuh penting untuk dipahami karena tanfis merupakan pedoman yang menjadi dasar bagi seluruh pimpinan dan kader IMM dalam menjalankan roda organisasinya. Dengan memahami tanfis, setiap program kerja yang disusun dapat berjalan sesuai arah, tujuan, dan cita-cita organisasinya. Lanjut masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian tanfis. Tanfis merupakan dokumen resmi yang berisi persetujuan, penetapan, dan penjabaran keputusan musyawarah tertinggi organisasi seperti muktamar, tanwir, atau musyawarah daerah. Dokumen ini tuh menjadi pedoman operasional yang sah bagi seluruh pimpinan IMM dalam menjalankan program kerja selama 1 periode kepengurusan. Nah, secara sederhana, tanfis dapat diibaratkan sebagai peta perjalanan sebuah organisasi. Jika sebuah organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai, maka tanfis sebagai petunjuk jalan yang menunjukkan bagaimana tujuan tersebut dapat diwujudkan. Tanpa adanya tanfis, organisasi akan kesulitan menentukan arah geraknya. Program yang dijalankan bisa menjadi tidak terarah dan tidak memiliki kesinambungan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberadaan tanfis sangat penting sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Selanjutnya ada urgensi tanfis dalam organisasi. Di tanfis ini memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai landasan operasional organisasi. Artinya seluruh program kerja yang dibuat harus mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam tanfis. Dengan demikian, program yang dijalankan tidak menyimpang dari tujuan organisasinya. Yang kedua ada sebagai
untuk menjaga kesinambungan organisasi. Meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, arah gerak organisasi tetap berjalan sesuai dengan keputusan musyawarah yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga ada tanfis untuk menjaga keteraturan organisasi. Seluruh pimpinan dan dari tingkat komisariat hingga pusat memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat ada tanfis membantu proses evaluasi program yang telah dilaksanakan dapat dibandingkan dengan target yang tertuang dalam tanfis, sehingga organisasi dapat mengetahui tingkat keberhasilannya. Selanjutnya ada GBHO atau garis-garis besar haluan organisasi. Nah, GBHO merupakan rumusan kebijakan umum yang menjadi arah perjuangan organisasi. Dokumen ini ditetapkan dalam forum musyawarah tertinggi dan menjadi dasar dalam penyusunan program kerja organisasinya. GBHO juga berisi gambaran besar mengenai arah gerakan IMM dalam satu periode tertentu. Nah, melalui GBHO, organisasi dapat menentukan prioritas gerakan, sasaran yang ingin dicapai, serta strategi umum yang digunakan. Dengan adanya GBHO, setiap pimpinan memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan organisasi, sehingga program yang dijalankan dapat saling mendukung satu sama lain. Nah, selanjutnya ada GBHK atau garis-garis besar haluan kepemimpinan. GBHK merupakan penjabaran dari GBHO yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada tingkat kepemimpinan tertentu. Jika GBHO menjelaskan arah organisasi secara umum, maka GBHK menjelaskan langkah-langkah yang lebih konkret untuk mewujudkan arah tersebut. Nah, melalui GBHK, satu pimpinan dapat menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah atau wilayah masing-masing tanpa meninggalkan tujuan utama organisasi. Karena itu, GBHK berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan organisasi dengan pelaksanaan program di lapangan. Nah, selanjutnya yaitu visi dan misi organisasi. Dalam menjalankan organisasi, visi dan misi memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama adalah visi adalah cita-cita atau gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi juga menunjukkan kondisi ideal yang diharapkan dapat terwujud pada masa mendatang. Nah, sebagai contoh, sebuah organisasi yang menciptakan kader yang religius, intelektual, dan humoris, gambaran tersebut menjadi visi yang diwujudkan. Sementara itu, visi merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Jika visi menjawab pertanyaan ingin menjadi apa, maka visinya menjawab pertanyaan bagaimana cara mencapainya. Nah, dalam IMM, visi dan misi ini dikembangkan berdasarkan 3 aspek utama, yaitu religius, intelektualitas, dan humanitas. Ketiga aspek tersebut menjadi ciri khas gerakan IMM dalam membentuk kader yang berkualitas. Yang selanjutnya ada goal setting perkaderan, di mana goal setting merupakan target yang ingin dicapai dalam satu periode kepengurusan. Goal setting sangat penting karena menjadi arah bagi seluruh kegiatan dilaksanakan organisasi. Tanpa adanya target yang jelas, organisasi akan kesulitan mengukur keberhasilan program yang telah dijalankan. Dalam perkaderan, goal setting dapat berupa peningkatan kualitas kader, peningkatan kemampuan kepemimpinan, peningkatan kemampuan akademik, maupun peningkatan keterlibatan kader dalam kegiatan organisasi. Nah, melalui goal setting yang jelas, setiap program dapat dirancang untuk mendukung pencapaian target yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya ada grand design organisasi. Selain goal setting, terdapat pula grand design organisasi, di mana grand design ini tuh merupakan rancangan besar yang menjadi kerangka utama dalam menjalankan organisasi selama satu periode kepengurusan. Grand design menggambarkan kondisi awal organisasi, tujuannya yang ingin dicapai, strategi yang digunakan, serta hasil yang diharapkan. Dengan adanya grand design, seluruh program kerja dapat disusun secara lebih sistematis dan terarah. Grand design juga membantu organisasi dalam menentukan prioritas kegiatan sehingga sumber daya yang dimiliki dapat digunakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tujuan dan indikator program. Nah, setiap program kerja harus memiliki tujuan dan indikator yang jelas nih. Tujuannya menunjukkan hasil yang ingin dicapai, sedangkan indikator berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan programnya. Nah, sebagai contoh, apabila tujuan suatu program adalah meningkatkan kemampuan kepemimpinan kader, maka indikator keberhasilannya dapat berupa
meningkatnya jumlah kader yang mampu menjadi pemimpin dalam kegiatan organisasi. Nah, dengan adanya indikator yang jelas, proses evaluasi akan menjadi lebih mudah dan objektif. Nah, selanjutnya masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu bidang-bidang dalam IMM. Dalam menjalankan organisasi, IMM juga memiliki berbagai bidang yang fungsi dan tugasnya masing-masing. Yang pertama ada bidang organisasi, di mana bidang organisasi ini tuh bertugas mengelola administrasi organisasi serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Bidang ini juga tuh bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan organisasi secara keseluruhan. Untuk bidang kadernya berfokus pada proses pembinaan dan pengembangan kader. Tujuannya adalah menciptakan kader yang memiliki kualitas kepribadian, kepemimpinan, dan intelektualitas yang baik. Yang ketiga ada bidang KPK. Bidang kajian dan pengembangan keilmuan bertugas mengembangkan budaya, akademik, dan tradisi intelektual di lingkungan IMM. Ada selanjutnya yaitu bidang Medcom, di mana bidang Medcom ini bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi organisasi kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasinya. Selanjutnya yaitu bidang HPKP, yaitu berperan dalam mengkaji berbagai persoalan sosial, politik, dan kebijakan yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya ada bidang SPM, bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ini tuh tugasnya menjalankan kegiatan sosial dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi IMM terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada bidang Ekowir, bidang ekonomi kewirausahaan berfokus pada pengembangan kemandirian ekonomi kader dan organisasi melalui berbagai kegiatan kewirausahaan. Selanjutnya ada bidang kesehatan. Bidang kesehatan berperan dalam merumuskan gerakan advokasi dan penanganan berbagai persoalan kesehatan masyarakat guna mendukung terwujudnya kehidupan yang sehat dan bermartabat. Nah, seluruh bidang tersebut saling bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi yang menyeluruh. Nah, yang terakhir yaitu yang kesimpulan. Berdasarkan pemaparan telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Tanfis merupakan landasan hukum sekaligus pedoman operasional yang sangat penting dalam organisasi IMM. Tanfis menjadi acuan dalam menyusun program kerja, menjalankan kepemimpinan, dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Nah, melalui Tanfis, GBHO, GBHK, visi dan misi, goal setting, dan grand design, serta berbagai bidang yang ada dalam IMM, organisasi dapat bergerak secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dengan demikian pemaparan materi mengenai pemahaman Tanfis sebagai landasan hukum IMM. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke materi ketiga, yaitu ada administrasi keuangan. Nah, sebelum masuk ke materi, kita tahu dulu nih, administrasi keuangan itu apa sih? Nah, administrasi keuangan yaitu adalah salah satu aspek penting dalam organisasi karena berkaitan dengan pengelolaan dan agar dapat digunakan secara efektif, efisien, dan transparan. Melalui administrasi keuangan yang baik, organisasi dapat menjalankan program kerja dengan lancar serta mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana kepada anggotanya. Nah, masuk ke materi pertama yaitu ada pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah proses perolehan dan pengelolaan sumber dana dalam organisasi yang mencakup pengumpulan, perencanaan, pengalokasian, pengesahan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara tertib serta transparan. Artinya, administrasi keuangan tidak hanya berbicara tentang uang masuk dan uang keluar, tapi juga bagaimana organisasi ini merencanakan penggunaan dana, mencatat setiap transaksi, serta melaporkan hasil penggunaannya kepada seluruh anggota organisasinya. Nah, dengan adanya administrasi keuangan yang baik, organisasi dapat menghindari kesalahan penggunaan dana, meningkatkan kepercayaan anggota, dan menjaga keberlangsungan program kerjanya. Selanjutnya yaitu ada alur birokrasi pencairan dana. Nah, dalam pencairan dana harus melalui beberapa tahapan birokrasi. Yang pertama ada pencairan dana dimulai dari sekretaris pelaksanaan atau sekplat, kemudian sekretaris bidang, dilanjutkan kepada sekretaris umum dan bendahara umum.
lalu kepada pimpinan organisasi. Nah, setelah itu ke BAUM atau bagian umum, lalu menunggu konfirmasi dan akhirnya dana dapat dicairkan. Nah, setiap proses penyerahan dokumen maupun dana wajib didokumentasikan sebagai bentuk bukti administrasinya. Nah, dokumentasi ini tuh penting untuk menjaga transparansi dan memudahkan proses pertanggungjawaban di kemudian harinya. Nah, selanjutnya ada tahapan manajemen keuangan IMM. Terdapat 4 tahapan utama, yaitu ada perencanaan, pengajuan, realisasi, dan pelaporan. Yang pertama ada perencanaan. Di tahap pertama ini, perencanaan pada tahap ini tuh setiap divisi menyusun kebutuhan anggaran dananya nih berdasarkan ke program kerja yang akan dilaksanakan. Nah, semua kebutuhan dihitung secara rinci agar penggunaan dananya itu lebih terarah. Yang kedua ada pengajuan. Nah, setelah anggaran disusun, tahap berikutnya adalah pengajuan, di mana anggaran yang telah dibuat diajukan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan. Yang ketiga ada realisasi. Nah, setelah disetujui, dana digunakan sesuai rencana yang telah dibuat. Nah, seluruh pengeluaran harus dicatat dan dilengkapi dengan bukti transaksinya. Yang terakhir ada pelaporan, di mana pada tahap pelaporan ini tuh bendahara atau pihak terkait menyusun laporan keuangan secara lengkap dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dananya. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber pendapatan organisasi. Nah, untuk menjalankan program kerjanya, organisasi juga memerlukan sumber pendanaan. Nah, berdasarkan materi, sumber pendapatan organisasi dapat berasal dari beberapa sumber nih. Yang pertama dapat dari dana fakultas atau institusinya. Yang kedua, dana hibah yang diperoleh dari lembaga atau pihak tertentu. Yang ketiga itu ada bumi atau usaha organisasi yang dapat menghasilkan pendapatan. Yang keempat ada proposal sponsor yang diajukan kepada perusahaan atau mitra kerjasama. Yang kelima ada uang kas yang berasal dari iuran anggota organisasinya. Nah, dengan memiliki berbagai sumber pendapatan, organisasi tidak hanya bergantung pada satu sumber dana, sehingga kegiatan dapat berjalan lebih optimal. Nah, masuk selanjutnya yaitu ada fase 1, yaitu mekanisme perencanaan. Dalam perencanaan keuangan, setiap divisi juga harus membuat anggaran program kerjanya masing-masing secara rinci. Anggaran tersebut tuh mencakup jumlah barang yang dibutuhkan, harga satuan, serta total biaya yang diperlukan. Setelah semua anggaran terkumpul, lalu dilakukan rapat bersama untuk menentukan prioritas kebutuhan dan mengefisienkan pengeluaran. Nah, anggaran telah disepakati bersama kemudian menjadi dasar penggunaan dana organisasinya nih. Lalu ada fase kedua yaitu alur birokrasi pengajuan. Nah, pada tahap ini tuh pengajuan kebutuhan dana. Yang pertama tuh setiap divisi mengidentifikasi kebutuhan anggaran berdasarkan program kerjanya yang akan dilaksanakan nih. Terus yang kedua tuh bendahara melakukan verifikasi terhadap kebutuhan tersebut. Nah, berdasarkan bendahara memastikan nih bahwa kebutuhan yang diajukan memang diperlukan dan dana yang telah tersedia mencukupi. Terus yang ketiga, ketua umum dan bendahara umum mendiskusikan serta memberikan keputusan akhir mengenai pencairan dananya. Nah, selanjutnya ada fase ketiga yaitu realisasi dan pencatatan dana. Pada tahap realisasi ini, setiap transaksi wajib memiliki bukti yang sah. Bukti tersebut dapat berupa kwitansi, nota resmi toko, ataupun bukti transfer digitalnya. Nah, seluruh bukti tersebut harus disimpan dengan baik karena akan digunakan dalam proses pelaporan dan audit internal organisasi. Nah, penyimpanan bukti transaksi yang rapi juga membantu organisasi menghindari kehilangan data dan memudahkan proses pengecekan apabila terjadi kesalahan pencatatan. Nah, selanjutnya ada fase 4 yaitu pelaporan transparansi. Transparansi merupakan prinsip utama dalam administrasi keuangan. Berdasarkan materi, seluruh anggota organisasi berhak memperoleh informasi mengenai arus kas dan kondisi keuangan tersebut secara berkala. Selain itu, pada akhir masa kepengurusan harus dibuat laporan keuangan yang dilengkapi sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban atau LPJ dalam forum musyawarah organisasi. Nah, dengan adanya keterbukaan informasi, kepercayaan anggota terhadap organisasi dapat terus terjaga.
Nah, selanjutnya ada strategi pengajuan proposal dan penyimpanan dokumen. Nah, pada periode 2025-2026 ini digunakan model pengajuan proposal gabungan, yaitu beberapa program kerja digabung dalam satu proposal sehingga proses administrasinya itu menjadi lebih efisien dan teratur dan terstruktur juga. Nah, selain itu seluruh dokumen seperti kuitansi, nota, dan bukti transaksinya itu harus disimpan baik dalam bentuk fisik maupun digital secara sistematik agar mudah ditemukan ketika dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada ketentuan penting administrasi keuangan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu laporan keuangan akhir atau LKA harus dikumpulkan maksimal H-12 setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Sedangkan proposal kegiatan harus diajukan paling lambat H-1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan. Terus ketetapan waktu dalam pengumpulan dokumen menjadi salah satu indikator tertib administrasi dalam organisasinya. Nah, yang terakhir yaitu penutupan. Berdasarkan pemaparan yang tersampaikan dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan itu merupakan proses pengelolaan dana organisasi yang meliputi perencanaan, pengajuan, realisasi, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara transparan. Dengan administrasi keuangan yang baik, organisasi dapat menjalankan program kerja secara efektif, menjaga kepercayaan anggota, serta mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional. Nah, sekian pemaparan saya mengenai administrasi keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang administrasi kesekretariatan, di mana materi itu sangat penting karena administrasi kesekretariatan merupakan salah satu unsur utama yang mendukung jalannya sebuah organisasi. Tanpa administrasi yang baik, kegiatan organisasi akan sulit berjalan secara tertib, terstruktur, dan dokumentasi dengan baik. Administrasi kesekretariatan tidak hanya berkaitan dengan surat menyurat, tapi juga mencakup pengelolaan dokumen, penyimpanan arsip, hingga pengaturan alur birokrasi organisasi. Oleh karena itu, setiap pengurus organisasi perlu memahami dasar-dasar administrasi kesekretariatan agar kegiatan organisasi itu dapat berjalan secara efektif dan profesional. Nah, masuk ke materi poin pertama, yaitu tentang pengertian administrasi kesekretariatan. Menurut Pedoman Administrasi dan Organisasi IMM, administrasi kesekretariatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan kesekretariatan dan surat menyurat yang dilakukan oleh sekretariat umum, sekretaris bidang, sekretariat pelaksana, maupun divisi kesekretariatan. Nah, dengan kata lain, administrasi kesekretariatan merupakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan dokumen dan informasi organisasi lainnya. Kegiatan tersebut meliputi pembuatan surat, penyimpanan arsip, pencatatan administrasi, hingga pelaporan kegiatan. Administrasi kesekretariatan memiliki peran penting karena menjadi pusat dokumentasi organisasi. Semua kegiatan dilakukan harus memiliki bukti administrasi yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Nah, selanjutnya ada perbedaan kesekretariatan dan keuangan. Banyak orang yang masih menganggap bahwa kesekretariatan dan keuangan ini tuh adalah hal yang sama, padahal keduanya ini tuh memiliki tugas yang berbeda. Nah, di bidang kesekretariatan ini berfokus pada proses administrasi, surat menyurat, dan penyimpanan dokumentasi organisasi. Sementara itu, bidang keuangan berfokus pada perolehan sumber dana, pengalokasian dana, serta penyusunan laporan penggunaan dana. Nah, jadi jika sekretariat bertugas mengelola dokumen dan informasi organisasi, maka bendahara bertugas mengelola seluruh aspek keuangan organisasinya. Nah, selanjutnya yaitu ada perbedaan proposal dan LKA. Dalam kegiatan organisasi terdapat dua dokumen yang sering digunakan, yaitu proposal dan LKA atau laporan kegiatan akhir. Proposal merupakan dokumen yang digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan kepada pimpinan, institusi atau pihak eksternal. Proposal berisi informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan kegiatannya, serta kebutuhan pendanaan. Proposal sendiri terdiri atas proposal kegiatan dan proposal sponsorship. Nah, sedangkan LKA itu atau laporan kegiatan akhir merupakan dokumen yang berisi tentang laporan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, dokumen ini tuh menjelaskan bagaimana kegiatan berlangsung, hasil yang diperoleh, serta evaluasi kegiatannya. Nah,
Perlu dipahami juga bahwa LKA berbeda dengan LPJ. Jika LKA ini hanya berisi laporan satu kegiatan tertentu, maka LPJ ini tuh berisi pertanggungjawaban seluruh kepengurusan selama satu periode organisasi. Nah, selanjutnya ada bandel atau perintilan proposal dan LKA. Dalam pengajuan proposal terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan, yaitu yang pertama ada surat pengantar proposal, surat pemberitahuan kegiatan kepada pimpinan, surat permohonan pencairan dana, proposal kegiatan. Nah, sedangkan untuk LKA, dokumen yang diperlukan adalah surat pengantar LKA, dokumen LKA itu sendiri. Nah, kelengkapan dokumen ini tuh penting agar proses administrasinya itu dapat berjalan lancar dan tidak mengalami kendala dalam proses persetujuan. Nah, selanjutnya ada ketentuan surat resmi. Dalam administrasi kesekretariatan terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan ketika membuat surat resmi. Nah, yang pertama ada surat menggunakan bentuk block style atau bentuk lurus. Namun terdapat pengecualian untuk surat keputusan, surat mandat, dan beberapa surat tertentu. Nah, yang kedua ada bahasa yang digunakan harus sederhana, objektif, dan mudah dipahami. Nah, yang ketiga yaitu sistem penomoran surat menggunakan angka dan akan diulang kembali setiap pergantian tahun. Yang keempat, ukuran kertasnya untuk surat dan LKA menggunakan ukuran F4, sedangkan proposal menggunakan ukuran A4. Nah, kelima, font yang digunakan adalah Times New Roman ukuran 12. Nah, ketentuan tersebut dibuat agar seluruh surat yang dikeluarkan itu memiliki format yang seragam dan profesional. Nah, selanjutnya ada struktur surat resmi, di mana struktur surat resmi organisasi memiliki beberapa bagian penting. Yang pertama tuh ada kop surat yang terdiri atas nama organisasi, logo organisasi, dan alamat organisasinya. Yang kedua adalah penulisan basmalah dalam huruf Arab yang ditempatkan di bagian tengah. Selanjutnya terdapat nomor surat, lampiran, dan perihal suratnya. Kemudian dicantumkan tanggal pembuatan yang memuat tanggal hijriah dan miladiah. Selanjutnya ditulis tujuan surat, salam pembuka, isi surat, dan jika diperlukan dapat ditambahkan tabel keterangannya. Nah, pada bagian akhir, surat dicantumkan kalimat penutup, asal pimpinan atau panitia pelaksanaan, tanda tangan ketua sekretaris, serta tembusan apabila diperlukan. Struktur surat yang lengkap akan memudahkan penerima dalam memahami isi surat serta menunjukkan profesionalisme organisasi. Selanjutnya ada jenis dan fungsi surat. Surat memiliki beberapa fungsi utama dalam organisasi. Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi, misalnya surat undangan, surat pemberitahuan, dan surat permohonan. Yang kedua sebagai alat dokumentasi organisasi, contohnya kayak berita acara, laporan kegiatan, dokumentasi organisasi lainnya. Yang ketiga ada sebagai alat pembuktian, misalnya surat peminjam barang, surat perjanjian, atau dokumen resmi lainnya yang dapat dijadikan bukti hukum maupun administratif. Selanjutnya ada jenis surat berdasarkan fungsinya. Beberapa jenis fungsi yang umum digunakan dalam organisasi antara lain yang pertama yaitu surat keputusan atau SK, yaitu surat dikeluarkan oleh pimpinan organisasi, penomorannya menggunakan angka Romawi dan dimulai kembali setiap tahun. Yang kedua ada surat mandat, yaitu surat penugasan yang diberikan oleh pimpinan kepada seseorang atau kelompok untuk melaksanakan tugas tertentunya. Nah, selain itu terdapat juga surat instruksi, surat edaran, syahada atau penghargaan, surat biasa, dan laporan. Nah, selanjutnya ada jenis surat berdasarkan wujudnya. Jika dilihat dari bentuknya atau wujudnya, surat dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu kartu pos, telegram, nota, surat biasa seperti surat materi atau surat peminjaman barang. Nah, meskipun saat ini banyak komunikasi dilakukan secara digital, pemahaman mengenai jenis-jenis surat tetap penting karena masih digunakan dalam administrasi formal. Nah, selanjutnya ada jenis surat berdasarkan isinya. Yang pertama, surat sangat rahasia atau vital, yaitu surat yang memiliki nilai sejarah atau nilai yang penting sangat tinggi. Contohnya adalah surat keputusan, surat perjanjian, dan dokumen penelitian. Yang kedua ada surat rahasia atau penting, yaitu surat yang mendukung kelancaran organisasi dan sulit ditemukan di tempat lain seperti peraturan organisasi. Yang ketiga ada surat biasa, yaitu surat yang sifatnya sementara dan dibuat sesuai kebutuhan seperti surat permohonan dan surat peminjaman.
Yang keempat ada surat tidak penting, yaitu surat yang masa kegunaannya telah habis, seperti surat undangan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Nah, pengelompokan ini tuh penting agar organisasi dapat menentukan cara penyimpanan dan pengasipan yang tepat. Nah, selanjutnya ada alur birokrasi pengajuan surat. Dalam organisasi terdapat alur birokrasi yang harus diikuti. Yang pertama itu pengajuan surat dilakukan melalui tahapan seperti KSK, kemudian sekretariat pelaksanaan, lalu sekretaris bidang, dilanjut ke sekretaris umum, kemudian pimpinan, dan terakhir menuju ke Subak. Sedangkan untuk pengajuan proposal dan LKA, alurnya dimulai dari KSK, sekretaris pelaksanaan, sekretaris bidang, sekretaris umum, pimpinan, dan kemudian BAUM. Dengan adanya alur birokrasi yang jelas, proses administrasi dapat berjalan lebih tertib dan terkontrol. Nah, selanjutnya ada alur pengajuan proporsional sponsorship. Untuk proposal sponsorship kepada pihak eksternal, prosesnya dimulai dari panitia atau divisi sponsorshipnya, kemudian diajukan kepada pimpinan komisariat, dan dilanjutkan ke pimpinan fakultas, dan akhirnya disampaikan kepada pihak eksternal. Nah, pengajuan dapat dilakukan melalui chat, email, maupun dengan mendatangi pihak yang dituju secara langsung bersama panitia pelaksanaan atau divisi sponsorship yang didampingi oleh pengurus harian inti. Nah, yang terakhir yaitu penutup. Sebagai kesimpulan, administrasi kesekretariatan merupakan bagian yang sangat penting dalam organisasi. Administrasi kesekretariatan mencakup pengelolaan surat menyurat, dokumen, proposal, laporan kegiatan, hingga pengasipan dan birokrasi organisasi. Dengan administrasi yang baik, seluruh kegiatan organisasi dapat terdokumentasi secara rapi, mudah, dan dipertanggungjawabkan, dan berjalan lebih profesional. Oleh karena itu, setiap anggota organisasi perlu memahami dasar-dasar administrasi kesekretariatan agar mampu menjalankan tugas organisasinya secara efektif dan tertib. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.